Koarmada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu pertama di bulan November tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Usman Harun 359. KRI Usman Harun 359 berkedudukan di Koarmada 1 Tanjung Pinang di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 1 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Usman Harun 359 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 1. KRI Usman Harun 359 merupakan kapal perang jenis korvet kelas multi-role light frigate. Kapal perang ini diluncurkan oleh galangan kapal base sistem Marine Glasgow, Skotlandia yang memiliki kemampuan peperangan anti kapal permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara, dan peperangan elektronika. Kapal perang ini juga dilengkapi persenjataan Super Rapid Gun 76 mm, DS-30B MSC Defense 30 mm, Browning 12,7 mm, Torpedo MK32 MOD 5, Decoy Super Barricade, dan Exocet 40 mm Block 2 Surface-to-Surface Missile. Kemampuan lainnya, KRI ini adalah memiliki dua radar navigation, yaitu Raytheon NSAT dan Kelvin Hawk. Selanjutnya memiliki sistem tracking electro-optical, radar surveillance 3D AWS 9, dan sistem tracking 1802 SW Fire Control. KRI Usman Harun 359 sebagai salah satu unsur kapal perang TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional. Juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota mal operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan mata laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sedang Gun kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan November tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024. Personel militer dan pegawai negeri sipil Komando Armada Republik Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta STM APM TR bertempat di lapangan Arafuru, Mako Armada RI, Jakarta. Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 ini mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Raya. Sumpah Pemuda merupakan momen penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Pada upacara di Koarmada RI ini, Pasko Armada RI membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI Aryo Bimonan Dito Aryo Tejo yang menyampaikan tentang nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Koarmada RI sambut KRI Bima Suci usai misi Latek Kartika Jalagrida. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMCH RMP didampingi Ketua Gabungan Jala Senasri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata memimpin upacara penyambutan kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Bima Suci setelah menyelesaikan misi diplomasi dan mengibar duta bangsa dalam rangka mendukung latihan praktek pelayaran Kartika Jalagrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 tahun 2024 bertempat di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. KRI Bima Suci merupakan kapal jenis bak di bawah Komando Letkol Laut Pelaut Hastaria Dwi Prakoso SEMSC sebagai komandan kapal sekaligus komandan Satgas. KRI Bima Suci telah berlayar selama 90 harian dimulai sejak 1 Agustus hingga 30 Oktober 2024 dengan jarak tempuh 10.715 nautical mile. Selama muhibah dan laptek KJK, KRI Bima Suci telah menyinggahi 6 kota di 6 negara kawasan Asia Timur, yakni Singapura, Sihanoukville atau Kamboja, Haiphong atau Vietnam, Shanghai atau Cina, Busan atau Korea, Yokosuka atau Jepang, dan Manila atau Filipina, serta 1 kota di negara lintas benua Asia dan Eropa yakni Vladivostok di Rusia. Koarmada RI ikuti upacara penyematan Brevet di Juanda.
Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menerima briefet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang disematkan oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Sisyani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla bertempat di Baseop Selanudal Juanda. Selain Pangkor Armada RI yang menerima briefet kehormatan tersebut, juga terdapat 10 perwira tinggi lain diantaranya dan Pushidrosa Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, Irjenal Laksamana Muda TNI Hardiko, Koor Sahli Kasal Laksamana Muda TNI Syufenri, Asintel Kasal Laksamana Muda TNI Akmal, kemudian Askars Kasal Laksamana Muda TNI Roni Saleh, Aslok Kasal Laksamana Muda TNI Eko Sunarjanto, Aspot Markasal Maijen TNI Mar Dr. Hermanto, Askomlet Kasal Laksamana Muda TNI Tri Harsono, dan Kormar Mayor Jenderal TNI Hendi Supardi dan Komandan Sesko Laksamana Muda TNI Fauzi. Sebelum penyematan briefet, para pejabat penerima briefet ini terlebih dahulu melaksanakan penerbangan dengan menggunakan 3 heli TNI Angkatan Laut anti kapal selam jenis HS-565 MDI Panther, HS-1310, HS-1311, dan HS-1303. Setelah landing di apron Baseop Selanudal Juanda, para pejabat tersebut menjalani tradisi penyematan briefet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut oleh Danpus Penerbang. Kaskor Armada RI terima laporan PPRA Angkatan ke-57 Lemhanas RI. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rioduta STMAPMTNH mewakili Pangkor Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menerima 13 personel jajaran Koarmada RI yang baru saja menyelesaikan program pendidikan reguler angkatan atau PPRA ke-67 tahun 2024 Lemhanas RI bertempat di Ruang VIP Mako Koarmada RI, Jakarta. Dalam menerima alumni Lemhanas Angkatan 67 yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Hendra Hartono SH ini, Kasko Armada RI didampingi Aslok Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Fernando Sitomaya ST, Aspot Marpangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo S. Dalam kesempatan tersebut, Kasko Armada RI sangat mengapresiasi para alumni PPRA ke-67 Lemhanas RI dari TNI Angkatan Laut yang telah menunjukkan dedikasi, kesabaran, kesungguhan, ketekunan, dan kekompakan selama mengikuti kegiatan. Pangko Armada RI terima paparan solusi pertanian dari HMSI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP bersama staf menerima tamu Ketua Umum Himpunan Nelayan Indonesia HNSI Laksamana TNI Purnawirawan Sumardiono beserta staf di Ruang VIP Mako Armada RI Jakarta. Dalam kesempatan ini, HNSI memaparkan tentang solusi pertanian ke depan Indonesia di hadapan Pangko Armada RI dan pejabat utama Koarmada RI. Dalam paparan HNSI yang disampaikan staf khusus Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Faisal Manaf dengan materi pertanian global menuju Indonesia Emas 2045. Poin paparan yang disampaikan yakni berkaitan solusi pertanian dengan penanaman padi salinasi di tepi laut. Ketum HNSI pada kesempatan ini mengajak kerjasama TNI Angkatan Laut bagaimana mengelola laut untuk kegiatan penanaman padi salinasi. Pangko Armada RI menghadiri kejuaraan Off-Road Super Adventure Prima for Export Challenge 2024 Piala Panglima TNI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri kejuaraan Off-Road Super Adventure Prima for Export Challenge 2024 Piala Panglima TNI di sirkuit Pusat Pendidikan Kavaleri Pusdikaf pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu 2 November 2024. Kejuaraan off-road dengan penyelenggara Pusat Kesenjataan Kavaleri atau Pusenkaf bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI berkolaborasi dengan Indonesia Off-Road Federation atau IOF ini dibuka langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI. Kejuaraan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI sekaligus upaya untuk memajukan olahraga off-road di Indonesia. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalaseva Jaya Mahe.